Alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kita mulai pembahasan yang pertama. Ayat ini turun pada Nabi SAW di hari Senin. Sudah? Di bulan Sya'ban. Tahun kedua Hijrah. Catat dulu ini. Di buku ini sudah ada, cuma kalau saya bacakan mengambil waktu terlampau panjang, ya. Baik. Rupa-rupa lah. Bismillah. Teruskan. Turun di hari Senin, bulan Sya'ban, tahun keberapa? Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Ustaz, kok kewajibannya mengatakan di bulan Ramadan? Tahu bulan Ramadan ayat 185-nya. Perhatikan turunan ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Orang bertanya, "Ya Rasulullah, bulan apa diwajibkannya?" Karena baru turun diwajibkan puasa. Seperti orang dulu puasa supaya kamu bertakwa. Kapan puasanya Rasulullah? Turun ayat berikutnya 184, 185, Syahrul Ramadan. Tunaikan di bulan Ramadan. Ramadan. Fokus sini. Ini pelajaran sederhana tapi sangat penting. Turun di bulan Sya'ban, dikerjakan untuk Ramadan. Ayat ini turun 1 bulan sebelum perintahnya ditunaikan. Allah. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW dalam jeda 1 bulan ini demi menghadapi perintah Ramadan yang sudah turun ayatnya? Apa yang dikerjakan oleh Nabi? Apa yang disampaikan oleh Nabi kepada umatnya dalam rangka membimbing umatnya memasuki bulan Ramadan yang sebulan itu akan diselang? Anda bisa bayangkan, mohon maaf, kalau tiba-tiba sehari sebelumnya turun perintah, besok puasa, belum tentu semua orang bisa menunaikannya. Karena tidak semua punya kebiasaan berpuasa, khususnya selama 30 hari ditunaikan, kurang lebih. Karena itu diturunkan agak jauh masa sebelumnya untuk memberikan gambaran-gambaran, satu persiapan bagi setiap insan beriman sebelum sampai pada waktu yang ditetapkan untuk memudahkan ibadah yang ditunaikan. Dan yang kedua, ini poin penting, kepada umatnya dalam masa persiapan ini. Baik, itu kita keluarkan dulu tuntunan-tuntunannya. Satu, nanti dalilnya saya turunkan belakangan ya, untuk mempercepat dulu bahasan kita. Satu, Nabi SAW memberikan tuntunan, gambaran kepada umatnya dalam rangkuman hadis-hadis yang sahih. Pertama, untuk belajar beradaptasi dengan ibadah puasa. Belajar beradaptasi dengan ibadah puasa. Yang pertama. Kita turunkan di dalil-dalilnya. Jangan dipukul rata bahwa setiap orang beriman itu biasa puasa. Karena nanti dibagi ke dalam beberapa kategori. Maaf, misal pertama kita ambillah misalnya orang dewasa yang biasa puasa. Dewasa yang sudah terbiasa. Masih ingat ada yang kedua, anak yang baru baligh, yang sebelumnya tidak terbiasa puasa dengan masa yang cukup panjang. Baru baligh. Yang ketiga, bisa terjadi, mohon maaf, ada orang yang kemudian dalam kategori mu'allaf. Lemah dia, baru masuk Islam kemudian, dan dihadapkan pada ketentuan Ramadan dalam masa-masa ke depannya. Ini, kita masukkan kategori mu'allaf dengan pengertian yang kedua. Di mu'allaf punya 2 pengertian. Pengertian pertama, dia belum masuk Islam, tapi punya kecenderungan pada Islam yang sangat kuat. Suka tanya-tanya Islam. Saya kemarin ke Kanada, ya itu Masya Allah. Dan sudah cukup menyebar, orang bertanya bagaimana tentang Islam dan sebagainya, ingin tahu lebih jauh dan seterusnya. Dan Alhamdulillah begitu tiba dari Kanada, yang masuk Islam di Indonesia. Kami hari Jumat kemarin kedatangan seorang laki-laki pemuda di kisaran usia, dia lahir 94 ya, berarti sekitar 24 tahun ya. Dia datang dari Bandung, lahir 10 April tahun 1994, namanya Hendra. Datang, Ustaz, saya ingin masuk Islam. Masya Allah. Anda sudah pikirkan? Sudah. Sudah pelajari? Sudah. Sudah tahu konsistensinya? Sudah. Sudah tahu konsekuensinya juga? Sudah. Anda akan sholat, Anda akan puasa. Siap itu? Siap.
Siap menegakkan kemuliaan? Siap. Siap berakhlak mulia? Siap. Siap tidak mencela orang lain? Siap. Siap berbakti pada orang tua? Siap. Termasuk orang tua kalau belum masuk Islam? Siap. Siap mengajak mereka dalam kebaikan? Siap. Siap untuk tidak keluar dari Islam? Siap. Bismillah. Sebelum Jumat kita syahadatkan. Dari Kristen pindah kepada Islam. Nah, orang-orang yang belum masuk Islam punya kecenderungan itu boleh dibantu, misal dengan zakat. Boleh dorong. Berikan majalah keislaman, CD-CD keislaman, supaya dia belajar dan diharapkan masuk Islam. Ada golongan yang kedua, sudah masuk Islam tapi masih lemah keadaannya, butuh bantuan belajar, butuh support yang lainnya. Anda boleh berikan bantuan dari zakat, termasuk di sini bantuan pendidikan, keilmuan dan semangat membuat dia kuat dalam Islam. Ada 3 golongan ini. Nah, dalam menghadapi 3 golongan ini, di masa Nabi turun perintah ini juga, semua orang yang masuk Islam beriman. Tapi apakah setiap yang beriman biasa puasa? Ini belum tentu. Ini poinnya. Karena itu pada yang golongan-golongan ini, ketika kita bagi, Nabi mengajak keseluruhan tanpa kecuali untuk berlatih adaptasi puasa dengan masa yang cukup banyak dari masa-masa sebelumnya sebelum tiba ke bulan Ramadan. Hadis sahih disampaikan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, pada bulan Sya'ban tuntunan pertama Nabi diketahui memperbanyak puasa sunnah. Puasa sunnah sebagai adaptasi menuju puasa Ramadan. Puasa sunnah. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima ma'na ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthar ma yasumu fi Sya'ban. Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menunaikan puasa sunnah, maksudnya sebanyak saya melihat di bulan Sya'ban. Rajin puasa. Masya Allah. Biasa Senin, kemudian Kamis, Senin puasa, Selasa tidak, misal. Rabu puasa, Kamis tidak. Jumat puasa, Sabtu tidak, misal. Puasa apa namanya? Daud, baik. Subuh sholat, zuhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Sholat apa namanya? Tidak ada sholat Daud. Ya. Itu sholat orang aneh. Baik. Teruskan. Bisa Senin puasa, Selasa puasa, Rabu tidak. Kamis puasa, Jumat tidak, Sabtu tidak, Ahad puasa, Senin puasa. Boleh, karena kalimatnya memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Jelas ya? Baik, apa harapannya? Sehingga diharapkan, ini sederhana tapi dalam sekali. Sehingga diharapkan orang-orang yang belum terbiasa menunaikan puasa, tubuhnya bisa beradaptasi. Metabolisme tubuhnya bisa diatur, disesuaikan. Pola makannya mulai disesuaikan untuk berubah. Sehingga ketika masuk kepada Ramadan, tubuh sudah tidak kaget lagi. Motivasi semakin menguat. Untuk itulah kalau ada, mohon maaf, kakak mulai balik tahun ini, jangan Ramadan jadikan sebagai latihan. Sekarang buka zuhur sudah tidak berlaku lagi. Buka asar tidak berlaku lagi. Bukanya maghrib. Karena itu sebelum mengantarkan ke maghrib, latihan dia sebelum masuk ke bulan Ramadan. Sya'ban, ayo puasa. Bismillah. Aja, hidupkan suasana rumah. Ayo, Senin puasa ya. Semua puasa. Mama nanti masaknya ba'da asar. Siap-siap ke maghrib. Mau pesan apa kakak? Mama, jus buah naga. Masya Allah. Tapi naganya pengen yang di Cilacap. Oh, macam-macam lah anak-anak. Misal. Gak apa-apa. Ayo. Dan kalau ada anak belum terbiasa puasa, dia belum misalnya, baliknya tahun itu, belum masuk Ramadan. Tapi belum puasa sama sekali. Anda jangan paksa-paksa. Naikkan dulu, nggak apa-apa. Dia belum kuat zuhur, nggak apa-apa. Zuhur buka sayang ya. Nanti asar besok ya. Ayo Bismillah. Semangat. Mama waktu seusia adik belum kuat sampai zuhur. Ya mama kuatnya sampai jam 10 aja. Misalnya dorong dia Bismillah. Dia buka, dia semangat lagi. Besok semangat ya sampai asar. Besoknya sampai asar lagi. Kemudian terusnya sampai terbiasa, pekan kemudian maghrib terbiasa. Begitu Ramadan full. Selama bulan Ramadan 30 hari dari fajar sampai dengan maghrib. Sederhana tapi dalam sekali. Yang mu'alaf juga begitu. Maaf, bukan mu'alaf, bukan juga baru masuk balik, sudah dewasa. Cuman kadang-kadang dulu sering meninggalkan tuntunan syariat. Sholat jarang-jarang gitu kan. Puasa jarang-jarang, kebaikan jarang-jarang, bertobat dia ingin jadi kebaikan. Terkumpul lembaran baru kehidupan. Mulai dia belajar, maka biasakan dulu puasa sebelum Ramadan. Supaya nggak kaget masuk Ramadan sudah kuat dia. Saya selalu mengulang kisah ini, dapat kisah saya dari teman saya. Ada kejadian di Sumedang tuh preman, kemudian berubah total, jadi lebih bagus lagi. Cuman belum terbiasa ke sini, tapi dia menguatkan dirinya untuk berjuang. Allahu Akbar. Ramadan datang dia, biasa. Sekarang dipakai pada ketegasan, jalan siang-siang. Lihat warung buka, begitu lihat dia gebrak tuh mejanya.
tahu ini Ramadan katanya, masih buka aja. Hormati orang lain. Masya Allah, luar biasa. Gemeteran yang punya. Minimal pasang tirai kayak di luar. Pasang tirai. Biasanya kan marahin orang pada hal-hal yang baik, sekarang pada yang buruk pasang. Begitu selesai dia keluar. Lihat, balik lagi. Es teh manis satu ya. Itu masalah. Gak kuat dia. Ya, saya bukan ngarang kisah-kisah, ini nyata teman saya sampaikan itu kan. Artinya memang ada kasus. Dan Nabi ketika menuntun itu semua jauh 15 abad sebelumnya, itu dalam sekali, kelihatan sederhana cuman tajam Pak. Bu, dalam sekali. Ayo kita biasakan di rumah, masuk bulan Sya'ban, ayo perbanyak, bismillah. Sekarang kan belajar Rajab, belajar Senin, Kamis, dan Daud. Begitu Sya'ban, ayo perbanyak. Kalau sudah total semua, Ramadan tinggal ditunggu. Ayo ya Allah, kami sudah siap. Mau diminta apa? Bismillah. Puasa, siap. Amal soleh yang lain, bismillah. Paham ya? Di yang pertama, membiasakan diri memperbanyak puasa sebelum masuk bulan Ramadan. Baik. 2. Saya merangkum dulu ya hadis-hadisnya, nanti detailnya saya urai kemudian. Nabi SAW mengisyaratkan agenda-agenda amal saleh di dalam bahasa kontemporer, agenda-agenda amal saleh yang bisa dimaksimalkan saat Ramadan, yang bisa dimaksimalkan saat Ramadan. Sudah? Yang bisa dimaksimalkan saat Ramadan. Baik. Saya langsung turunkan saja secara cepat karena kita mengefektifkan waktu yang kita miliki. Baik. Ini bahasannya penting sekali. Saking pentingnya ngapusnya harus pakai tenaga ya. Iya. Tapi ini spesial ini ya. Biasanya kalau dalam fikih sholat saya yang terangkan, ada yang ngapusnya. Fikih puasa beda. Ketika keimanan meningkat, menghapus saja susah. Bismillah. Udah cukup ya? Saya dekatkan sini Pak. Tugas Mas Boy fikih sholat ya. Fikih puasa, Mas Boy puasa. 1. Adaptasi puasa, bismillah. Yang kedua, turunkan menyiapkan agenda Ramadan. Agenda Ramadan. 1. Salat. 2. Al-Quran. 3. Infak. Sekurungkan sedekah. 3 poin utama. Yang lainnya turunan. Jazakallah khair. Keadaan paling sulit ketika kita mau menghapus, tidak ada yang menghapus. Ketika kita minta tidak dihapus, kemudian dihapus. Itu yang repot. Dan celakanya menghapus apa yang tidak ingin kita hapus. Itu susah. Semoga Allah ampuni dosanya. Jazakallah khair. Baik, 1. Saya mau ambil kaidah dulu dalam hadis qudsi. Di Kitabus Siyam nanti, Sahih Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Tapi ingat kaidah ini ya. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Allah menyampaikan langsung dalam hadis qudsi lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-siyamu li. Puasa yang ditunaikan. Ingat menggunakan siyam bukan saum. Dengan penuh kesungguhan menunaikan ketentuan dan segala aturan yang berlaku di dalamnya, ditunaikan karena Allah. Awas, hati-hati ya. Tunaikan puasa jangan karena orang lain puasa. Jangan karena Ramadan sekedar tiba, tapi tunaikan karena Allah yang perintahkan. Walaupun Ramadan tiba, tapi Allah nggak perintahkan, saya nggak akan tunaikan. Saya kerjakan karena Allah perintahkan. Kalau anda sikapnya sudah demikian, maka lihat kalimat hadisnya, wa ana ajzi bihi. Maka saya akan memberikan langsung ukuran pahalanya. Di Ramadan ketentuannya berubah tuh sebulan itu.
Ketentuan, ukurannya langsung Allah yang tetapkan seketika dengan kadar keikhlasannya. Kalau ukuran standar, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap satu kebaikan 10 pahala, itu ukuran standar. Tapi Ramadan keluar dari ukuran itu, bisa lebih daripada itu. Paling minimal 10 kali lipat hari biasa. Bi asyri amsalihha. 10 kali lipat hari biasa. Anda bisa bayangkan. 10 kali lipat. Makanya rugi kalau ada orang yang tidak tergerak menunaikan amal soleh di bulan Ramadan. Ruginya total, luar biasa. Kenapa? Karena ukuran pahala pada saat itu Allah langsung memberikan, bukan dalam ukuran-ukuran standar biasa keseharian. Jelas? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan maka minimal dapat 10 balasan dari nilai yang ia kerjakan. Hari biasa, Ramadan tidak. Wa ana ajzi bihi. Saya yang putuskan nilai pahalanya di luar standar biasa. Turunkan. Untuk itu Nabi SAW memberikan rumus. Ayo aktifkan perencanaan, bikin agenda sebelum masuk Ramadan. Karena hanya orang-orang yang punya agenda yang terukur amal solehnya. Kebanyakan orang bukan tidak mampu beramal soleh, tapi tidak punya rencana dalam mengerjakannya. Silakan cek pada diri Anda. Amal solehnya kan sudah dibentangkan setiap hari. Peluang sholat setiap hari ada. Maaf, peluang infak ada. Baca Quran ada. Pertanyaan saya, dari setiap hari Anda hidup, berapa kali Anda punya rencana untuk mewujudkannya? Saya tanya pada Anda lah masing-masing. Ikhwan, jawab masing-masing dalam hati Anda. Zuhur Anda mau sholat zuhur berjamaah di mana? Asar rencana Anda di mana? Maghrib di mana? Isya di mana? Tahajud rencana jam berapa Bu malam ini? Berapa ayat Quran yang Anda mau baca dalam hari ini? Berapa ayat mau Anda hafalkan? Di mana Anda mau infak hari ini? Jangan-jangan untuk Ramadan, jangankan Ramadan, untuk hari ini pun kita nggak punya rencana. Padahal sholat pertama kita disebut dengan subuh, dari kata asbah. Apa itu asbah? Orang yang sudah siap dengan perencanaan di waktu itu. Makanya orang Islam itu beda, begitu bangun dia punya rencana kehidupan di hari itu. Hari ini saya mau kerjakan ini, selesai ini ke sini, selesai ini ke sini. Fa idza faraghta fansab. Kalau selesai yang ini saya mau kerjakan yang lainnya. Bahkan rencana paling hebat Quran surah 59 ayat ke-18 itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ada orang yang visinya tanzur. Visinya itu sampai dengan ghad, hari kiamat nanti. Saya mau kerjakan visi saya sampai kiamat nanti. Kalau saya mau mencari nafkah, sama, kantornya sama dengan si fulan. Kerjanya di sini, di sini, di sini. Tapi bagaimana caranya pekerjaan saya melahirkan pahala yang saya bawa sampai ke akhirat. Ada orang, jangkanya cuma jangka menengah, dunia saja. Jangkanya jangka pendek, yang ini jangka panjang dia bawa. Ada orang mencari nafkah hanya sekedar memenuhi kebutuhan per bulan. Ada orang nutup kebutuhan per hari. Gali lubang, tutup lubang, ini ada, tutup lagi, tutup lagi. Ada yang sebulan jangka menengah, tapi ada yang sangat jangka panjang. Bagaimana caranya ketika tangan bergerak, kaki melangkah, pahala dituliskan. Bagaimana caranya supaya istri saya masak, pahala dituliskan. Anak saya makan, pahala dituliskan. Anak saya dari situ dapat energi untuk sholat. Panjang. Nafsum maqaddamat lighad, untuk akhiratnya. Ini poinnya. Nah, makanya teman-teman sekalian, Nabi memberikan isyarat, jangan sampai kebiasaan di luar Ramadan dibawa ke Ramadan. Bingung. Jam 7, sholatnya subuh, malam berjamaah, tarawih juga. Begitu selesai subuh, nggak punya rencana, tidur. Habis tidur, tidur lagi. Habis tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Tidur. Tuh. Kantor silakan cek. Kalau mau ngecek banyak orang tidur, gampang. Begitu waktu zuhur, cek masjid. Ayo silakan berkantoran. Masuk, Masya Allah. Bawa AC, saking tenangnya, plak, tidur. Kok tidur Pak? Hadis Nabi. Tidur orang puasa adalah ibadah. Palsu. Hadis palsu. Niyamus shaimi ibadatun, hadisnya palsu. Jelas ya? Taib. Maka rencana pertama, ini dia turunkan salat. Diturunkanlah kemudian, bahkan Nabi memberikan detail gambaran bagaimana salat-salat yang bisa menyempurnakan kesempurnaan puasa. Mulai hari ini, turunkanlah semua jenis salat-salat sunnah yang menyertai salat fardu. Karena pahalanya beda antara Ramadan dengan di luar Ramadan. Salat dibagi dua. Dari segi hukum, ada yang fardu, ada yang sunnah. Ini tidak perlu ditanya karena ini standar. Yang perlu ditanyakan yang ini. Keluarkan semua jenis salat sunnah. Bagi dua lagi, siang plus malam. Ukuran siang, teman-teman, dari mulai subuh sampai dengan ke maghrib. Ukuran malam dari mulai isya sampai menjelang ke subuh lagi. Keluarkan semua jenis salat sunnah, siang dan malam, dan mulai bikin menunya. Saya waktu SD masih mendapat pelajaran ini. Sebelum masuk ke Ramadan mendapatkan buku panduan Ramadan.
Di dalamnya ada tulisan dan peta-peta, table-table amal soleh. Ada kemudian salat sunnah, tuliskan. Tidak ada salahnya untuk mengukur diri kita. Karena kalau sudah terbiasa begitu, kita nggak perlu buku lagi. Tapi kalau Anda ingin mengukur kemudian tingkat ya kualitas amalan kita, boleh kita bikin buku khusus amalan Ramadan. Keluarkan. Mulai sekarang petakan. Jenis salat-salat sunnah. Ada yang rawatib. Berapa rakaat? 12 rakaat. Hadisnya di mana? Kita ambil misalnya di At-Tirmidzi. Ya, kita ambil yang 414. Dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla 12 raka'atan," siapa yang menunaikan salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin. 12 rakaat ini ada waktunya siang, ada waktunya malam. Apa saja itu? Anda boleh kemudian rinci, arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Sebelum zuhur ada 4 rakaat. Teknisnya boleh 2-2, boleh 4 sekaligus. Dua-duanya sah. Ya, kalau di masyarakat belum terbiasa 4 sekaligus, lakukan 2-2. 2 rakaat kemudian salam. 2 rakaat lagi kemudian salam. Jelas? Tapi kalau sudah dipahami misalnya, ini salat belum waktunya, tapi dia tahu itu salat sunnah, Anda boleh tunaikan 4 rakaat sekaligus. Tunaikan 4 kemudian dengan 1 kali salam. Itu boleh. Sah. Dua-duanya disepakati oleh para ulama. Ulama aja sepakat, masa Anda yang bukan ulama ribut? Jelas ya? Ingat, lihat kondisi masyarakatnya, karena ini penting untuk menyesuaikan dengan fikih. Fikih nanti ada aulawiyah, fikih prioritas. Kalau masyarakat belum terbiasa, jangan maksa dikerjakan. Tiba-tiba Anda 4, orang ribut. Siapa tuh? Iya, aliran sesat kali ya? Biar, oh sesat. Padahal belum tahu hukumnya. Atau usahakan bahas dulu, undang ustadz terkait siapapun yang baik-baik, undang ustadz, terangkan di situ, sehingga ketika dipraktikkan sudah terbiasa dengan amalannya. Paham? Tayyib. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Setelah zuhur. Jadi 6. 4 tambah 2, 6. Tayyib. Rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. 6 tambah 2, 8. Rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 8 tambah 2, 10. Wa rak'ataini qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh. 12. 12 ini Anda kerjakan sekalipun di luar Ramadan. Lihat, Anda konsisten mengerjakan itu, maka lihat terusan kalimat nabinya, bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Orang yang konsisten mengerjakan itu selama hidupnya sampai dia wafat, maka Allah akan hadiahkan kepadanya membangunkan 1 rumah di surga untuknya. Masya Allah. Rumah indah. Siapa yang sudah punya rumah di surga? Boleh angkat tangan? Saya serius. Nah, kalau Anda belum merasa punya rumah, Anda siapkan. Kan sekarang dikasih bahannya. Bahannya sudah ada, tinggal Anda mau bangun apa enggak. Jadi kalau Anda nggak punya rumah di surga, bukan salah Allah, salah Anda. Punya bangunan, tapi bahannya nggak dipakai. Itu poinnya. Makanya Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha ketika mendengar kalimat itu, kata beliau, bima ma'na laqad azamtu nafsi alla atrukaha tula hayati. Saya bertekad tidak akan pernah meninggalkannya selama hidup saya. Itu istri Nabi, Bu. Istri Nabi itu jelas. Dengan Nabi di surga, keluarga Nabi dengan Nabi di surga, kemuliaan tingkat tinggi, diberikan amalan sunnah. Masya Allah, kata beliau, saya bertekad tidak akan meninggalkannya. Anda istri Nabi bukan, kerabat Nabi bukan, tetangga Nabi bukan. Tidak ada ayat Quran menjamin ibu ada di surga untuk saat ini. Diberikan amalan sunnah, tidak diambil. Kenapa? Itu poinnya.